Di malam yang sunyi, ketika kota Mekah terlelap dalam gelapnya gurun, dari kejauhan terlihat ada 3 bayangan yang berjalan diam-diam di antara rumah-rumah yang bangunannya terbuat dari tanah liat. Langit bersinar dengan bintang, sementara angin malam membawa keheningan yang penuh hikmat. Mereka bertiga bukan orang biasa. Mereka adalah para pembesar Quraisy, pemuka-pemuka kaum yang dikenal sangat membenci Islam dengan segenap hati. Tapi malam itu ada yang berbeda. Bukan kebencian yang membawa mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syuraik dan Abu Jahal. Mereka menyusup di kegelapan, menyembunyikan diri di balik dinding-dinding tanah liat. Mereka memiliki tujuan yang sama satu sama lainnya. Adapun tujuan mereka, yaitu mendengarkan lantunan Al-Quran. Bukan dari sembarang mulut, tapi dari lisan manusia yang mereka benci di siang hari dan yang dirindukan suaranya di malam hari, yakni dari utusan Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suara itu lembut tapi tegas, getarnya menusuk hati. Ayat-ayat itu seolah berbicara langsung kepada jiwa mereka yang paling dalam. Dan tanpa mereka sadari, mereka bukan sedang mengintai Nabi, tapi mereka sedang mengintai kebenaran yang mereka takutkan. Lalu kebenaran apa yang sebenarnya mereka takutkan? Mari kita buka perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Saudaraku yang Allah rahmati, Abu Jahal yang nama aslinya Amr bin Hisham, ia merupakan seorang bangsawan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah salah satu klan bagian dari suku Quraisy yang menetap di Mekah, keturunan dari Makhzum bin Yakozah bin Murrah yang merupakan cucu dari tokoh Murrah bin Ka'ab. Selain Bani Makhzum, Murrah juga nenek moyang dari Bani Taim, Bani Zuhroh, Bani Asad, Bani Abdu Manaf, dan Bani Abdudar, yang menetap di Mekah dan sekitarnya, yang mana klan ini adalah klan bangsawan di Mekah. Abu Jahal, ia orang yang pandai, berpengaruh dan pemberani. Orang-orang Quraisy mengenalnya sebagai Abu Hakam atau Bapak Kebijaksanaan. Abu Jahal dikenal sebagai orang yang bijaksana dan mampu mengambil keputusan dengan baik. Ia sering diminta pendapat dan bantuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Namun setelah dakwah Nabi Muhammad, kaum muslimin menjulukinya sebagai Abu Jahal atau Bapak Kebodohan. Hal ini dikarenakan kerasnya permusuhannya terhadap Islam. Lalu, mengapa seorang yang begitu cerdas bisa menolak kebenaran yang nyata? Sebagai tokoh Quraisy yang paling keras dalam permusuhannya terhadap Nabi Muhammad, ia bukan hanya menolak dakwah Islam, tetapi juga secara aktif mengejek, menghina, dan menghalangi jalan dakwah Rasulullah. Setiap kali Nabi berdiri di dekat Ka'bah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, Abu Jahal akan datang untuk menghina dan mengolok-olok beliau. Pada satu hari, saat Nabi sedang sholat, Abu Jahal berkata dengan congkak kepada kaumnya, "Apakah Muhammad akan sujud di depan kalian? Demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan itu lagi aku akan injak lehernya." Hadis riwayat Muslim. Namun, ketika Abu Jahal benar-benar mencoba mendekati Nabi saat beliau sedang sujud, ia tiba-tiba berhenti, wajahnya ketakutan, dan mundur ke belakang. Orang-orang Quraisy heran dan bertanya, "Mengapa kamu tidak jadi menyerang?" Abu Jahal menjawab, "Antara aku dan dia ada parit api dan makhluk-makhluk mengerikan." Rasulullah bersabda setelah itu, "Jika dia mendekatiku, sungguh para malaikat akan mencabutnya bagian demi bagian." Hadis riwayat Muslim, nomor 2797. Di kesempatan lain, saat Rasulullah sedang sholat di hadapan Ka'bah,
Abu Jahal menyuruh beberapa anak muda Quraisy untuk mengambil isi perut unta dan meletakkannya di punggung Nabi saat beliau sedang sujud. Mereka pun tertawa dan mengejek, sedangkan Nabi tetap dalam sujudnya tanpa bangun. Putri beliau, Fatimah Az-Zahra yang masih kecil datang menangis dan membersihkan kotoran dari punggung ayahnya. Setelah bangun dari sujud, Nabi berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, ya Allah, hancurkan Utbah, ya Allah, hancurkan Syaibah." Riwayat ini dituliskan oleh Imam Bukhari dalam Syahihnya nomor 240. Kemudian ketika wahyu turun, Abu Jahal sering mengejek wahyu itu, yang turun kepada Nabi. Ia menyebut Al-Quran sebagai dongeng orang-orang dahulu dan berkata, "Ini hanyalah sihir yang diteruskan dari orang sebelum Muhammad." Karena itu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Mudaththir, "Sesungguhnya dia, Abu Jahal telah memikirkan dan menetapkan sesuatu, maka celakalah dia." Bagaimana dia menetapkan? Quran Surat Al-Mudaththir ayat 18-19. Abu Jahal hakikatnya dia tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, namun kesombongan dan kedengkianlah yang membuatnya memusuhi beliau dengan penuh hinaan. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah, para sahabat yang lemah dan tidak punya perlindungan menjadi sasaran kekerasan dan penyiksaan. Di barisan terdepan para penyiksa itu adalah Abu Jahal, sang pemuka Bani Makhzum. Ia memimpin kampanye teror terhadap para pengikut Nabi baik dengan ucapan, siksaan fisik, hingga intimidasi sosial dan ekonomi. Di antara penyiksaan yang ia lakukan bersama koleganya yaitu terhadap keluarga Yasir. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah bintu Hayyat, dan ayahnya Yasir. Keluarga muslim yang tergolong lemah dan tidak memiliki pelindung dari kalangan Quraisy. Mereka disiksa siang dan malam oleh kaum musyrikin dan Abu Jahal adalah tokoh utama di balik siksaan itu. Dalam berbagai riwayat disebutkan, Abu Jahal sering melewati Sumayyah dan menghina keislamannya dan ia memerintahkan para algojo untuk mencambuknya di padang pasir yang panas. Sampai akhirnya karena kesabarannya dalam mempertahankan keimanannya, Abu Jahal akhirnya menikam Sumayyah dengan tombaknya di kemaluannya hingga meninggal dunia dan menjadikannya syahidah pertama dalam Islam. Rasulullah bersabda kepada keluarga Yasir saat menyaksikan penderitaan mereka, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian kelak adalah surga." Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Selain terhadap keluarga Yasir, Abu Jahal juga termasuk yang menyuruh dan memprovokasi Umayyah bin Khalaf untuk menyiksa Bilal dengan brutal. Saat itu Bilal dijemur di padang pasir yang membakar, dengan batu besar di dadanya, dan dipaksa untuk mencaci Muhammad dan kembali ke agama nenek moyangnya. Tapi Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa." Abu Jahal dan para pembesar Quraisy tertawa dan mengatakan, "Orang ini telah kehilangan akalnya karena Muhammad." Abu Jahal bukan hanya menyiksa secara fisik. Ia juga menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Haram, lalu mengejek ayat-ayat Al-Quran, dan menebar ancaman kepada siapapun yang mendengarkan dakwah Nabi. Ia berkata, "Kalau aku melihat Muhammad membaca Al-Quran di Ka'bah, aku akan injak lehernya." Hadis riwayat Muslim. Namun di balik keangkuhan Abu Jahal, sebenarnya ia adalah orang yang pertama-tama terpesona oleh bacaan Al-Quran. Suatu waktu Abu Jahal berbicara dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Al-Akhnas bertanya pada Abu Jahal, "Wahai Abu Al-Hakam, jujurlah padaku, apa pendapatmu tentang Muhammad?" Abu Jahal pun terdiam sejenak, lantas ia berkata, "Apa yang bisa kukatakan? Kami bersaing dengan Bani Hashim dalam kemuliaan, mereka memberi makan,
kami pun memberi makan. Mereka memberi minum, kami juga. Namun tiba-tiba mereka datang dengan membawa nabi dan wahyu dari langit. Maka bagaimana kami bisa bersaing? Demi Allah, kami tak akan beriman kepadanya selamanya." Kata-kata itu menjelaskan betapa sakitnya Abu Jahal, yang tidak lagi bisa bersaing dengan Nabi Muhammad. Kata-kata jujur itu mengisyaratkan bahwa ia tahu ini kebenaran, namun gengsi dan ego telah menutup pintu hatinya. Malam yang pekat di kota Mekah di zaman jahiliyah, suasananya hening, angin pun enggan menampakkan dirinya. Malam itu mereka keluar. Abu Jahal dari arah timur, Abu Sufyan dari selatan, dan Al-Akhnas dari utara. Tujuannya satu, mendengar bacaan Al-Quran dari lisan utusan Tuhan semesta alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu di rumah Nabi, rumah yang penuh kesederhanaan, temboknya terbuat dari bata. Atapnya terbuat dari daun kurma yang dikeringkan yang jatuh ke satu sisi. Dalamnya tidak luas, rumah itu hanya mempunyai satu ruang untuk kegiatan sehari-hari sekaligus kamar tidur. Malam itu Nabi sedang melaksanakan sholat malam. Suaranya tenang, ayat-ayat bergema menyentuh langit Mekah. Beliau membaca surat Al-Haqqah dan surat Yasin yang terdengar indah. Dan ketiganya pun tertegun, terpesona dengan ayat-ayat Allah. Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas, mereka menyelinap diam-diam. Masing-masing mencari tempat agar tidak terlihat. Namun ketika fajar menyingsing, mereka saling berjumpa dan mereka pun beradu pandang. Abu Jahal berkata, "Ini tidak baik. Jika kaum Quraisy tahu kita mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, mereka bisa mengira kita mulai condong padanya." Abu Sufyan pun membenarkan pendapat Abu Jahal dengan berkata, "Benar, kita tak boleh kembali ke sini." Dan Al-Akhnas berkata, "Demi Allah, kita hentikan saja." Tapi malam berikutnya, mereka datang lagi. Dan malam ketiga, mereka tetap datang. Dan wajah Abu Jahal saat mendengar ayat tentang neraka, lalu tentang surga, air matanya jatuh, tapi segera ia mengusapnya. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu ini bukan sihir, bukan pula syair, ini wahyu dari langit. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa keindahan Al-Quran menyentuh semua hati, bahkan hati musuh. Tapi iman bukan hanya soal mendengar, iman butuh keikhlasan untuk tunduk. Abu Jahal tahu itu benar, tapi ia tak siap merendahkan ego. Hari ini, kita sering menganggap bahwa hidayah hanya datang pada orang-orang baik. Padahal, lihatlah Abu Jahal yang setiap malam diam-diam ingin mendengar ayat-ayat suci. Tapi ketika siang datang, gengsi menutupnya. Maka, jika hatimu pernah tergetar mendengar ayat Al-Quran, jangan tunda. Jangan tunggu esok, jangan tunggu ajal. Karena hidayah adalah cahaya dan kita tak tahu kapan cahaya itu akan padam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kebenaran itu indah, tapi hanya yang rendah hati yang mampu merasakannya. Jangan menjadi seperti Abu Jahal yang rindu bacaan Al-Quran, tapi tak pernah benar-benar menerima kebenarannya. Jika hatimu rindu pada Al-Quran, dekatilah ia, sebelum terlambat. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau apakah hati mereka telah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.